Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang langkah-langkah penerimaan penugasan audit dengan benar yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fathur-Rosi, Endang Alifatul Rizkiyah, dan Rizkyanti Hindayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Alifatul Rizkiyah. Saya akan menjelaskan tentang tahap audit laporan keuangan. Nah, dalam tahap audit laporan keuangan ini, auditor melaksanakan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penerimaan penugasan audit, yang kedua tahap perencanaan audit, yang ketiga tahap pelaksanaan audit, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Yang pertama, tahap penerimaan penugasan audit. Nah, auditor harus mempertimbangkan tugas tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan auditor dalam rangka pertimbangan untuk menerima atau menolak penugasan audit yang ditawarkan kepadanya, yaitu menilai integritas atau kejujuran dari manajemen perusahaan yang diaudit. Nah, cara untuk menilai kejujuran manajemen tersebut yaitu melakukan komunikasi dengan auditor terlebih dahulu. Karena kejujuran manajemen itu perlu dinilai. Karena laporan keuangan itu merupakan hasil kerja manajemen, sehingga bila laporan keuangan tersebut disajikan oleh manajemen yang tidak jujur, maka keraguan dari auditor terhadap laporan keuangan semakin besar. Karena kemungkinan laporan keuangan tersebut banyak mengandung salah saji yang material, sehingga auditor harus mempertimbangkannya dalam mengaudit. Selanjutnya, cara menilainya itu melakukan tanya jawab terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan terhadap perusahaan yang diaudit. Dan yang terakhir adalah mereview atau meninjau ulang pengalaman masa lalu dengan klien yang bersangkutan. Nah, untuk yang kedua yaitu menaksir kemampuan auditor. Menaksir kemampuan auditor ini untuk memenuhi atau mentaati standar auditing. Untuk mempertimbangkan penerimaan tugas audit, auditor menaksir apakah dia mampu untuk memenuhi standar auditing, khususnya standar umum, yaitu tentang apakah auditor telah memiliki pelatihan dan keahlian teknis yang cukup memadai, apakah auditor dalam posisi independen terhadap perusahaan, dan serta apakah auditor tersebut dapat melakukan audit dengan kesungguhan profesional. Nah, yang ketiga, yang C, menyiapkan surat penugasan audit. Surat penugasan audit ini surat perjanjian kontrak penugasan yang ditandatangani auditor dan klien, yang isinya itu tentang suatu pernyataan sifat dari audit dan tanggung jawab auditor, honor dan akomodasi serta cara pembayaran dan perhitungannya, batasan-batasan yang mungkin dilakukan terhadap ruang lingkup pemeriksaan, serta tugas lainnya selain audit laporan keuangan yang diminta kepada auditor. Nah, surat penugasan audit ini harus mempertimbangkan apakah ketentuan yang tercantum dalam surat penugasan dapat disepakati antara auditor dengan klien. Dan yang terakhir adalah penugasan audit yang ditentukan atau waktu penugasan audit ditentukan, menyangkut kapan dimulai atau dilakukan audit tersebut dan berapa lama audit itu dilaksanakan. Waktu tersebut juga harus disepakati antara auditor dengan klien. Selanjutnya, tahap kedua, tahap perencanaan audit. Perencanaan audit sangat penting karena mengatur urutan setiap tahapan, mulai dari perencanaan awal sampai pada pengembangan rencanaan dan pelaksanaan program audit secara menyeluruh untuk mencapai tujuan audit dengan mempertimbangkan risiko audit. Kegiatan secara berurutan yang dilakukan auditor dalam tahap perencanaan audit yaitu A. Memperoleh pemahaman bisnis klien, memperoleh pemahaman pengendalian intern klien, menaksir tingkat materialitas, menaksir tingkat risiko audit, mengidentifikasi sasaran audit, merancang program pemeriksaan, membuat schedule pekerjaan audit, dan menentukan staf-staf yang terlibat dalam penugasan audit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan audit. Kegiatan auditor dalam tahap pelaksanaan pengujian audit ini dapat dikategorikan menjadi 4.
Nah, yang pertama, struktur pengendalian intern, pengujian ketaatan atas pengendalian, pengujian substantif atau transaksi, serta prosedur analitis. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Pelaksanaan kegiatan ini harus mengacu pada standar pelaporan. Nah, langkah dalam tahapan ini adalah menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan secara menyeluruh, serta menerbitkan laporan audit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti Hindayani. Di sini saya akan menjelaskan poin perikatan audit. Poin perikatan audit ini sudah ada langkah-langkah dalam kegiatan penerimaan dalam perikatan. Yang pertama yaitu melaksanakan survei pendahuluan. Yang kedua melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang ketiga memutuskan diterima atau tidaknya calon klien. Yang keempat menyusun tim audit. Yang kelima membuat jadwal audit. Yang keenam yaitu membuat proposal atau surat perikatan. Nah, untuk yang poin pertama yaitu melaksanakan survei pendahuluan. Maksud dari survei pendahuluan ini yaitu untuk mengumpulkan data guna menyusun proposal dan rencana audit. Dan dalam kegiatan survei ini juga tergantung dari status kliennya. Dan status klien itu ada dua. Yang pertama yaitu klien baru atau klien lama. Untuk yang klien baru, ini ada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu membangun pemahaman dengan calon klien tentang jasa yang akan diserahkan. Yang kedua memperoleh data yang diperlukan tentang calon klien. Yang ketiga mengevaluasi integritas manajemen. Dan yang keempat mengevaluasi independensi KAP. Dan ada juga kegiatan yang dilakukan dalam survei pendahuluan untuk klien lama, yaitu mengevaluasi perubahan-perubahan data klien, mengevaluasi integritas manajemen, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi independensi KAP. Nah, dalam survei pendahuluan ini juga dilakukan oleh seorang manajer yang bisa dibantu dengan calon in-charge, terutama dilakukan dengan cara wawancara. Dan untuk poin selanjutnya yaitu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Dalam melakukan komunikasi ini juga dilakukan apabila laporan keuangan klien pada tahun sebelum atau tahun yang akan datang akan diperiksa oleh audit dan akan diperiksa setelah diaudit oleh auditor lain. Nah, dalam informasi tentang nama dan alamat auditor ini, pendahulu telah diidentifikasi pada saat melaksanakan survei pendahuluan. Dan hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen. Yang kedua, ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit atau soal-soal signifikan yang serupa. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan komit audit atau pihak lain yang berwenang dengan dan tanggung jawab setara dengan kecurangan untuk unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern. Dan yang terakhir yaitu pemahaman auditor dalam pendahulu ini tentang alasan penggantian auditor. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu memutuskan diterima atau tidaknya calon klien. Dalam poin tersebut yaitu ada juga beberapa kondisi yang harus dilakukan agar bisa dijadikan pertimbangan untuk tidak meneruskan atau menerima calon klien. Yang pertama, integritas manajemen calon klien itu diragukan. Yang kedua, KAP tidak independen terhadap calon klien. Yang ketiga yaitu dapat atau tidaknya calon klien diaudit. Dan yang terakhir yaitu resiko penugasan lainnya yang demikian besar dan tidak mampu dikelola oleh KAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Horosi akan menjelaskan tentang menyusun tim audit, di mana audit harus dilaksanakan oleh tim yang berkompeten dan anggotanya independen. Apabila diperlukan, KAP dapat menggunakan tenaga spesialis. Tim audit dalam setiap penugasannya setidaknya terdiri dari yang pertama itu 1 orang partner, yang kedua 1 orang manajer, 1 orang ketua tim,
Kemudian satu atau lebih asisten, tergantung dari besar kecilnya perikatan. Partner atau suatu komit yang ditugasi untuk pembentukan tim audit menunjukkan manajer yang akan melaksanakan audit. Kemudian manajer menentukan ketua tim dan asisten yang akan diterjunkan dalam penugasan. Pemilihan tim hendaknya memperhatikan faktor-faktor seperti pengalaman dengan klien, pengalaman dengan industri klien yang bersangkutan, tingkat kesibukan masing-masing staf, keahlian khusus yang diperlukan. SA Seksi 336 mengatur tentang kemungkinan penggunaan spesialis yang didefinisikan sebagai orang atau perusahaan yang memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi dan auditing. Contoh dari spesialis ini antara lain adalah aktuaris, appraiser, insinyur, konsultan lingkungan, dan ahli geologi. Partner bertanggung jawab baik pada hubungan dengan klien dan kualitas teknis secara umum atas jasa audit yang diberikan oleh KAP. Manajer membantu partner dengan tugas-tugas audit yang memerlukan pengalaman dan pertimbangan tingkat tinggi, yaitu membuat rencana audit, memastikan mereview bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan tim, memberikan pertimbangan jenis opini yang akan diberikan, dan memastikan bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang diharapkan. Kemudian membuat jadwal audit. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal audit. Yang pertama, jangka waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, tenggat waktu yang diberikan oleh calon klien. Yang ketiga, kesiapan calon klien untuk mulai diaudit. Gantt chart yang menunjukkan siapa mengerjakan apa dan berapa lama disarankan untuk digunakan. Gantt chart tersebut dapat dilampirkan pada proposal atau surat perikatan dan atau didokumentasikan sebagai kertas kerja. Kemudian membuat surat perikatan. SA Seksi 320 mengatur tentang surat perikatan audit. Pada seksi tersebut diatur bahwa kedua belah pihak, yaitu auditor dan klien, harus menyetujui syarat-syarat perikatan. Tujuan surat perikatan yang dibuat sebelum dimulainya suatu perikatan adalah untuk menghindari salah satu berkenaan dengan perikatan tersebut. Kemudian dalam membuat surat perikatan, di sini isi surat perikatan pada umumnya itu meliputi, yang pertama itu meliputi tujuan audit atas laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkungan audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh KAP, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh KAP untuk penyampaian hasil perikatan. Kemudian fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan dari suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan terjadinya beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Kemudian akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumen, dan informasi lain. Pembatasan atas tanggung jawab auditor. Kemudian harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit. Kemudian penegasan bahwa pemeriksaan oleh KAP tidak meliputi pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan
Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeteksi penyimpanan yang mungkin ditemukan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian penegasan bahwa calon klien tidak menugaskan auditor independen lain untuk melaksanakan audit untuk tahun buku yang lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.